raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Nur Asra dengan NIM 09105804231112. Saya dari Prodi Administrasi Publik kelas C semester 1. Memaparkan materi saya yaitu penyimpangan akidah pertama pada zaman Nabi Nuh. Menurut Atlas Sejarah Nabi dan Rasul menyebutkan penyimpangan kaum Nuh merupakan penyimpangan akidah pertama di muka bumi. Penyimpangan akidah pertama terjadi pada masa Rasul pertama yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan akidah. Nabi Nuh mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, namun penyimpangan itu tidak hilang. Sebagaimana yang disebutkan Ibnu Jarir Al-Tabari, pada periode antara Adam dan Nuh itu ada satu kaum yang soleh. Mereka memiliki pengikut yang meneladani mereka. Setelah orang-orang soleh itu meninggal, para sahabat pengikut yang meneladani mereka berkata, seandainya kita menggambar mereka akan lebih membuat kita rindu untuk beribadah. Sejarah penyimpangan di muka bumi serta sejarah pertama kalinya berhala disembah di depan Ka'bah adalah sejak Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Selama ini mereka semua berada atas tauhid dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Antara Nuh dan Adam ada 10 generasi. Mereka semua berada di atas syariat yang benar. Kemudian mereka saling berselisih. Kemudian Allah mengutuskan para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan kabar peringatan. Tafsir At-Tabari. Syekh rahimahullah berkata, awal Rasul adalah Nabi Nuh, di mana Allah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya yang untuk beribadah secara berlebihan kepada Wad, Suwa, Yakut, dan Nars. Nabi Nuh diutus kepada kaum yang berbuat syirik, penyimpangan, di mana mereka telah berlebihan dalam mengagungkan orang soleh. Orang soleh yang dimaksud di sini ada yang pertama adalah Wad, Suwa, Yakut, Ya'uk, dan Nars. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ketua-ketua mereka menghasut berkata, jangan kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, terutamanya penyembahan Wad, Suwa, dan Yakut serta Nars. Quran Surah Nuh surah ke-71 ayat 23. Awal penyimpangan akidah pertama kali terjadi pada kaum Nabi Nuh. Mereka menyembah patung-patung. Kemudian muncul Amru bin Luhai al-Khuzai. Dialah orang yang mengubah agama Ibrahim dan membawa patung-patung ke tanah Arab, khususnya Al-Hijaz, sehingga menyebabkan manusia pada zaman itu menyembah patung tersebut dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya menyebarlah kesyirikan penyimpangan itu ke negeri-negeri suci. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi untuk menyeru umatnya untuk kembali kepada tauhid dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berjuang di jalan Allah dengan bersungguh-sungguh sehingga akidah tauhid kembali dianut. Beliau hancurkan patung-patung dan dengannya Allah menyempurnakan agama yang menyempurnakan nikmatnya bagi seluruh alam. Akhirnya kesyirikan kembali menimpa mayoritas umat ini karena ulah penyeru kesesatan serta akibat dibangunnya kuburan para wali dan orang-orang soleh sebagai bentuk pengagungan dan kecintaan kepada mereka. Selama 950 tahun, Nabi Nuh berdakwah sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, hanya segolongan kecil yang beriman sementara sekelompok besar lainnya tetap kafir. Hingga akhirnya Nabi Nuh menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa dan, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara
bencana. Sekian materi dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.